Nadia baru menikah beberapa bulan lalu. Seharusnya hari-harinya dipenuhi senyum dan tawa, tapi nyatanya pagi-paginya penuh air mata yang ditahan dalam sunyi. Suaminya, Arman, tampak seperti lelaki baik di mata semua orang. Tapi bagi Nadia, sejak kejadian itu, Arman bukan lagi suami yang ia kenal. Awalnya, Nadia hanya merasa ada yang ganjil. Arman sering membawa ponselnya ke kamar mandi. Kadang Nadia mendengar suara notifikasi yang tak muncul di layar. Lalu suatu malam, ketika Arman tertidur pulas, Nadia diam-diam meminjam ponselnya. Bukan untuk memata-matai, tapi karena hatinya terus digerogoti rasa curiga yang tak bisa ia jelaskan. Dari Play Store, ia melihat bahwa WhatsApp yang terinstal bukan hanya satu. Yang satu biasa, yang satunya lagi tersembunyi dalam folder khusus, hanya bisa dibuka lewat ikon yang menyerupai kalkulator. Tangan Nadia gemetar saat berhasil membuka aplikasi tersembunyi itu, dan hatinya hancur ketika melihat isinya. Dunia yang runtuh, chat dengan berbagai perempuan, saling panggil sayang, emoji peluk, kalimat-kalimat genit yang tak pernah diucapkan Arman padanya. Beberapa bahkan membicarakan rencana bertemu. Bahkan ada yang mengirimkan foto-foto tak senonoh. Nadia menutup mulutnya sendiri, menahan jeritan yang ingin keluar. Ia mundur perlahan dari tempat tidur, masuk ke kamar mandi dan menangis sepuasnya dalam senyap. Air matanya tercampur air wudhu, tapi hatinya tetap gelap. Sejak malam itu, ia tak lagi bisa melihat Arman dengan cara yang sama. Setiap ucapan suaminya seperti palsu, setiap sentuhan terasa menjijikkan, tapi ia memilih diam. Mungkin karena takut, mungkin karena berharap Arman akan berubah, atau mungkin karena belum siap menghadapi kenyataan bahwa rumah tangganya hancur bahkan sebelum benar-benar dimulai. Hubungan mereka mulai terasa dingin. Nadia tidak lagi memeluk Arman setiap pagi. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, menatap kosong layar ponsel, kadang menuliskan sesuatu di jurnal kecil miliknya. Sesuatu yang tak pernah Arman baca. Malam itu Arman pulang kerja lebih awal. Biasanya Nadia akan menyambutnya dengan senyum, tapi malam ini tidak. Ia hanya diam di ruang makan, seolah tak mendengar langkah kaki suaminya. Sayang, Arman memanggil lembut, tapi Nadia hanya menunduk. Ketika Arman mencoba memeluknya dari belakang, Nadia menepis dengan halus tapi tegas. Aku lagi capek. kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Nadia tidak menjawab. Matanya mulai basah, tapi ia menunduk dalam-dalam agar tak terlihat. Hari-hari berikutnya, rumah mereka seperti tak berpenghuni. Ada dua tubuh di dalamnya, tapi jiwa mereka tidak saling menyapa. Nadia mulai sering tidur di ruang tamu dengan alasan kegerahan. Arman mencoba mendekat, tapi tak tahu cara menyentuh hati yang sudah patah. Kenapa kamu berubah? Tanya Arman suatu malam, suaranya terdengar frustrasi. Nadia memandangnya dingin. Kamu yang berubah duluan, aku hanya ikut. Arman terdiam. Mungkin ia sadar, mungkin tidak. Tapi malam itu, ia tidak berkata apa-apa lagi. Di luar, angin malam berdesir pelan membawa suara aneh dari arah dapur. Seolah ada yang mengetuk jendela. Malam itu, suasana rumah makin menyesakkan. Tak ada suara selain detik jam dinding dan embusan angin dari jendela yang sedikit terbuka. Nadia duduk di tepi ranjang, sementara Arman berdiri bersandar di pintu kamar, matanya tajam, penuh emosi yang ditahan. Aku capek, Nad. Ucap Arman akhirnya dengan nada datar. Kamu makin hari makin dingin. Aku suami kamu, bukan orang asing. Nadia menatap ke bawah, mencoba menahan gemetar bibirnya. Tapi kali ini ia tak ingin lagi diam. Ia tak sanggup terus memendam semuanya. Aku tahu soal akun WhatsApp kamu yang satu lagi, bisiknya. Arman membeku. Hah? Kamu ngomong apa? Aku lihat semuanya, men. Chat kamu dengan perempuan-perempuan itu. Candaanmu, gombalanmu, foto-foto yang mereka kirim, semua. Kamu pikir aku bodoh? Arman menghela napas keras.
Wajahnya berubah muram, tapi bukannya merasa bersalah, ia malah tertawa sinis. Astaga, Nat. Cuma itu masalahnya. Kamu beneran ngambek cuma karena hal kayak gitu? Nadia menoleh, matanya berkaca-kaca. Hal kecil, kamu berselingkuh, man. Bohongin aku. Kamu mainin perempuan lain padahal kita baru nikah. Apa aku pernah kurang? Aku selalu berusaha jadi istri yang baik. Arman langsung membentak, suaranya meninggi. Iya, kamu berusaha jadi istri yang baik. Tapi kamu terlalu posesif. Kamu maunya aku terus di rumah. Sedikit telat pulang aja kamu curiga. Aku juga butuh ruang. Nadia terdiam. Tangisnya tertahan, tapi tubuhnya menggigil karena kecewa. Kalau kamu butuh ruang, kamu harusnya nikah sama udara, ucapnya lirih. Jangan mulai drama. Arman menunjuknya. Masalah kecil dibesar-besarkan. Kamu cari tahu isi HP suami kamu, sekarang marah. Kamu yang salah di sini. Kata-kata itu jadi pecahan terakhir yang memotong hati Nadia. Tanpa berkata-kata, ia berdiri, masuk ke lemari dan mulai membereskan beberapa bajunya. Ia tidak menangis lagi. Wajahnya dingin, datar, seperti sudah mati rasa. Kamu mau kemana? Arman bertanya keras. Nadia menatapnya dengan pandangan yang kosong tapi penuh tekad. Pulang, ke rumah orang tuaku. Aku butuh tenang. Kamu tuh lebay banget, Nat. Jangan bawa-bawa orang tua ke urusan rumah tangga. Tapi Nadia sudah keluar dari kamar. Langkahnya pelan tapi pasti. Sambil membawa tas kecil dan ponsel di tangan, ia berjalan keluar rumah. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, tapi tidak sedingin hati Nadia saat ini. Dan dari kejauhan saat Nadia masuk ke dalam taksi, dia tidak menyadari ada sesosok bayangan samar yang berdiri di pojok rumah mereka, di balik tirai jendela dapur. Menatapnya dengan mata kosong. Wajahnya menyerupai salah satu perempuan dari daftar chat Arman. Sudah 2 bulan sejak Nadia meninggalkan rumah. Selama itu pula ia menjalani hari-hari dalam luka dan kehampaan. Tapi anehnya ada rasa lega. Tak ada lagi tangis di balik pintu kamar tidur, tak ada lagi perasaan jijik setiap kali disentuh. Meski hancur, ia merasa bebas. Sementara itu, Arman tidak membuang waktu. Belum genap 3 minggu setelah perceraian mereka resmi, Arman justru terlihat menggandeng seorang perempuan asing. Cantik, modis, dan memikat. Namanya Sinta. Perempuan itu adalah salah satu yang dulu sering di obrolan WhatsApp rahasia Arman, tapi Arman tak pernah benar-benar mengenalnya dekat. Semuanya berubah sejak Nadia pergi. Sejak bersama Sinta, hidup Arman berubah drastis. Uang datang begitu saja. Usaha kecil-kecilan yang dulu seret, tiba-tiba booming. Arman membeli mobil baru, rumah direnovasi besar-besaran. Semua tetangga mulai berbisik. Arman mendadak tajir melintir. Dan yang paling membuat Nadia terluka adalah ketika Arman dan Sinta mengadakan pesta kecil, lalu mengunggah foto mereka sambil menulis caption yang seolah mengejek. Terkadang kebahagiaan datang saat kita melepaskan yang salah. Terima kasih, mantan. Nadia hanya menatap layar ponselnya diam. Tapi di hatinya ada sesuatu yang berbisik. Bahwa ini semua terlalu cepat, terlalu sempurna, dan ada sesuatu yang tidak wajar. Di malam ke-12 setelah pernikahan mereka, Arman terbangun karena mendengar suara cekikikan perempuan dari kamar mandi. Ia bangun dengan napas tersengal dan melihat jam menunjuk pukul 3 pagi. Sinta? Panggilnya. Tak ada jawaban. Arman berjalan pelan menuju kamar mandi. Pintu terbuka sedikit, dan dari dalam terlihat Sinta sedang berdiri menghadap cermin. Rambutnya terurai panjang, tapi ada yang aneh. Bayangan di cermin tidak mengikuti gerak tubuh Sinta. Bayangan itu tertawa, sementara tubuh Sinta diam membisu. Saat Arman melangkah masuk, bayangan itu menoleh langsung ke arahnya, dengan mata hitam legam dan wajah membusuk. Arman menjerit, tapi tiba-tiba semuanya gelap. Keesokan paginya, ia bangun di lantai kamar mandi.
Tubuhnya dingin dan ada luka kecil seperti cakaran di lehernya. Saat menatap ke cermin, ia melihat bayangan lain berdiri di belakangnya sebelum menghilang sekejap mata. Tanda-tanda itu makin jelas. Setiap malam, Arman mulai bermimpi didatangi sosok wanita berambut panjang yang melolong memanggil namanya. Kadang dari bawah ranjang, kadang dari balik lemari, bahkan pernah dari dalam perut Sinta. Ia mulai kehilangan nafsu makan, berat badannya turun drastis, dan tubuhnya dipenuhi lebam-lebam aneh. Tapi setiap kali ia bertanya pada Sinta, perempuan itu hanya tersenyum manis dan berkata, "Tenang saja, itu wajar. Sebentar lagi kamu akan terbiasa." Barulah kemudian Arman sadar ia telah masuk ke perangkap pesugihan. Sinta bukan perempuan biasa. Ia adalah pelaku lemu hitam, ilmu pesugihan wanita yang mencari kekayaan dengan menjadikan pasangan sebagai tumbal hidup. Setelah menikah dan melakukan ritual penyatuan jiwa, perlahan Arman disedot energinya. Sinta mendapatkan kekayaan, Arman kehilangan nyawa sedikit demi sedikit. Ia mencoba lari, tapi tak bisa. Tubuhnya melemah, mimpi-mimpi buruk menjadi nyata. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota, Nadia bermimpi aneh. Ia berada di depan rumah lama mereka. Di dalam terdengar suara jeritan Arman, tapi ia tidak bisa masuk. Semua pintu tertutup rapat, dan dari balik jendela, ia melihat Arman ditarik oleh bayangan-bayangan hitam ke dalam lantai. Paginya, Nadia terbangun dengan perasaan aneh, tapi juga puas entah kenapa. Ia membuka media sosial. Tidak ada lagi unggahan dari akun Arman maupun Sinta. Beberapa minggu kemudian, tersiar kabar bahwa Arman menghilang secara misterius dan rumah mewah mereka dibiarkan kosong begitu saja. Beberapa tetangga bersumpah melihat wanita berpakaian putih berdiri di loteng rumah itu saat malam Jumat. Arman tidak benar-benar hilang. Ia disekap di ruang bawah tanah rumah mewahnya oleh Sinta, yang kini tak lagi menyembunyikan jati dirinya. Wajah cantiknya hanya topeng. Di baliknya adalah sosok pemuja pesugihan wanita, dengan mata merah, taring tajam, dan tubuh yang selalu hangat seolah dibakar api dari neraka. Ritual itu sudah mendekat. Besok malam, darahmu akan memuaskan mereka, bisik Sinta sambil mencium leher Arman dengan dingin. Arman yang dulu penuh percaya diri, kini gemetar. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan jiwanya hampir runtuh. Tapi sebelum ritual dilakukan, Arman bersujud, memohon-mohon di hadapan Sinta. Tolong jangan aku bersedia melakukan apapun. Apapun Sinta, asal bukan aku yang jadi tumbal. Sinta menatapnya tajam, kemudian tersenyum dingin. Ada satu cara, tapi ini keputusan berat. Arman mengangguk cepat. Apa saja? Sinta berbisik, tumbalkan orang yang paling dekat dengan hatimu, orang yang pernah berbagi jiwa denganmu. Tumbalkan Nadia. Darah Arman membeku. Sementara itu, Nadia hidup tenang. Luka masa lalu perlahan tertutup oleh kehadiran seorang pemuda bernama Satria, seorang guru muda yang sederhana dan berhati tulus. Mereka bertemu saat Nadia mengisi kegiatan sosial di desanya. Satria jatuh hati pada Nadia sejak pertama kali, dan tak butuh waktu lama bagi mereka untuk memutuskan bertunangan. Namun, beberapa malam belakangan, Satria mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Nadia berjalan di jembatan tua, dan dari bawah jembatan, sosok hitam dengan rambut panjang menarik kaki Nadia, menyeretnya ke dalam kabut. Ia tak tinggal diam. Satria segera menemui orang yang selalu ia percaya, kakek Wirya, seorang dukun putih yang pernah menghadapi banyak kasus pesugihan. Calon istrimu sedang jadi target tumbal. Ujar sang kakek setelah bermeditasi.
Mantan suami Nadia itulah yang telah menjual jiwa Nadia ke penganut ilmu hitam untuk dijadikan tumbal. Satria mengepalkan tangan. Apa aku bisa menyelamatkannya? Bisa, tapi kamu harus kuat. Karena ini bukan sekedar pertempuran manusia, tapi pertempuran roh dan darah. Di malam bulan gelap, saat langit tak berbintang dan udara terasa tebal, Sinta mempersiapkan ritual di ruang bawah tanah. Di atas altar batu, terlukis nama Nadia dengan darah kambing hitam. Arman berdiri di sampingnya, menatap kosong. Tapi dalam hatinya mulai tumbuh rasa bersalah. Namun, semua sudah terlambat. Roh-roh penunggu pesugihan mulai berdatangan. Di saat yang sama, di rumah Nadia, Satria dan kakek Wirya sedang membentuk lingkaran perlindungan. Dupa menyala, bacaan mantra menggema dan tubuh Nadia tiba-tiba kejang. Dia sudah mulai menarik rohnya. Seru kakek. Satria menggenggam tangan Nadia erat. Jangan tinggalkan aku. Mata Nadia yang tertutup mulai mengeluarkan air mata darah. Suara tawa Sinta menggema dari balik dimensi lain, menyeringai di balik asap gaib yang menari-nari. Tiba-tiba, sebuah suara berat mengguncang ruang ritual milik Sinta. Berhenti, Sinta. Itu suara kakek Wirya yang secara spiritual telah masuk ke ruang gaib tempat ritual berlangsung. Sosok tuannya bersinar putih melawan kegelapan ritual pesugihan. Sinta meraung. Arman terdorong ke belakang. Api di altar padam seketika. Perjanjian ini tidak sempurna. Engkau telah menumbalkan orang yang tidak tahu apa-apa. Bentak kakek Wirya. Sinta menjerit marah. Tubuhnya membesar, berubah menjadi sesosok perempuan berambut api dan kuku setajam pisau. Pertarungan spiritual pun dimulai antara cahaya dan kegelapan. Dengan bantuan doa-doa Satria dan kekuatan batin Nadia yang bangkit, roh-roh pesugihan mulai mundur. Nadia membuka mata. Ia menggenggam jimat pemberian kakek dan melemparkannya ke dalam api kecil yang sudah dipersiapkan. Di alam gaib, Sinta terbakar oleh cahaya suci. Tubuhnya meleleh, menjerit, sebelum akhirnya lenyap bersama seluruh altar dan harta pesugihan yang ia bangun. Arman terpental ke dunia nyata, terbangun di tepi jalan raya. Tubuhnya lemah, bajunya kotor, dan semua kekayaan yang ia punya hilang seketika. Rumahnya ludes terbakar tanpa sebab. Sisa kekayaannya berubah menjadi debu. Beberapa bulan kemudian, Nadia dan Satria resmi menikah dalam suasana sederhana tapi penuh cinta. Tidak ada pesta mewah, tapi senyum mereka tulus. Tidak ada kebohongan, tidak ada dosa masa lalu yang mengintai. Sementara itu, Arman kini menjadi pria gila yang mondar-mandir di pasar tua. Ia sering berbicara sendiri, menggambar simbol-simbol di tanah, dan ketakutan melihat bayangannya sendiri. Jangan ambil aku, jangan bawa aku lagi. Jangan ambil aku, jangan bawa aku lagi. Bisiknya setiap malam. Karena meski Sinta telah lenyap, roh-roh pesugihan tidak pernah melupakan hutang darah. Dan Arman masih berhutang satu jiwa. Setelah segala cobaan, Nadia dan Satria hidup bahagia di rumah kecil di pinggiran desa. Suasana rumah hangat, damai, dan dipenuhi tawa anak-anak yatim yang sering datang belajar mengaji bersama Satria. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Pada suatu sore yang mendung, kabar mengerikan datang dari arah kota. Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan setelah tertabrak truk di tengah jalan. Korban diketahui menari dan tertawa keras-keras sebelum akhirnya ditabrak mati. Diketahui bernama Arman. Nadia terpaku di depan televisi. Tubuhnya kaku. Suara berita itu seperti gema dari masa lalu yang belum selesai. Satria menoleh. Arman, mantan suamimu? Nadia mengangguk pelan. Dan sejak hari itu, rumah mereka tak pernah sama lagi. Malam pertama setelah kabar kematian Arman,
Angin di sekitar rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu halaman tiba-tiba dam, dan lonceng angin di beranda berbunyi tanpa henti. Satria bangun karena suara ketukan dari jendela kamarnya. Ia membuka tirai, kosong. Tapi ketika menoleh ke arah lemari, ia melihat bekas jejak tanah basah masuk ke dalam kamar. Sayang, kamu lihat ini? Tanya Satria ke Nadia. Nadia menatapnya ngeri. Ia tak menjawab, tapi memeluk Satria erat. Hatinya bergetar, seperti mengenali energi jahat yang pernah mengelilinginya dulu. Di malam berikutnya, seorang tetangga melapor pada Satria. "Pak, saya lihat ada pocong melompat-lompat di atap rumah Bapak tadi malam." Astagfirullah? Satria tak langsung percaya. Tapi malam itu, ia menguatkan hati lalu berjaga. Tepat pukul 2 dini hari, Satria mendengar suara kain diseret dari arah dapur. Ia berjalan perlahan dan melihat sesosok pocong berdiri di dekat kursi makan. Wajahnya rusak, kulitnya membusuk, tapi jelas itu adalah Arman. Mulut pocong itu terbuka lebar, mengeluarkan suara rintihan dan tawa bersamaan. "Nah, milikku, kau milikku." Satria membaca doa keras-keras, dan sosok itu menghilang, tapi bau anyir masih tertinggal. Setiap malam, teror semakin menjadi-jadi. Mainan anak-anak berpindah sendiri. Cermin kamar mandi menampilkan bayangan Arman meski tak ada siapa-siapa. Nadia sering bermimpi ditarik masuk ke dalam liang kubur. Bahkan anak-anak yatim yang datang mengaji pun menangis ketakutan, berkata ada paman berbalut kain putih yang duduk di ruang tamu sambil menatap mereka. Satria dan Nadia menyadari Arman tidak ikhlas. Rohnya menolak pergi. Dia telah menjadi pocong pesugihan yang gagal dan kini tak punya tempat, selain mengganggu kehidupan orang yang pernah ia cintai dan khianati. Kakek Wirya kembali dipanggil. Setelah melihat kondisi rumah, sang kakek berkata, "Dia gentayangan bukan karena cinta, tapi karena dendam. Dulu ia nyaris ditumbalkan. Ia tak punya tubuh, tak punya kekayaan. Yang ia punya hanya luka dan amarah." Ritual pemurnian pun disiapkan. Di halaman rumah, kakek menggambar lingkaran garam dan menancapkan 7 paku besi ke tanah. Malam itu, saat lonceng angin berbunyi keras dan langit memerah, pocong Arman muncul kembali. Kali ini dengan jeritan penuh benci. Aku mau Nadia, dia harus ikut aku. Tapi kali ini Nadia berdiri tegak di dalam lingkaran pelindung. Sambil menangis ia berteriak, "Cukup Arman, kau sudah menghancurkan aku dulu. Sekarang, biarkan aku bahagia." Pocong itu meraung. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya mantra kakek Wirya. Jeritannya menembus langit. Sejak ritual pemurnian oleh kakek Wirya, rumah Nadia dan Satria kembali tenang. Tidak ada lagi suara ketukan di jendela tengah malam, tidak ada lagi pocong berdiri di sudut ruangan, dan cermin-cermin di rumah mereka kini bersih dari bayangan gaib. Namun, Nadia masih sering terbangun di malam hari. Bukan karena takut, tapi karena merasa lega. Luka yang dulu menganga perlahan tertutup oleh cinta Satria yang tulus dan perlindungan dari orang-orang yang benar-benar menyayanginya. Di satu pagi cerah, angin berhembus pelan melalui tirai putih rumah mereka. Satria duduk di beranda, ditemani secangkir kopi dan senyum damai di wajahnya. Nadia keluar membawa kabar gembira. "Yang aku hamil." Satria menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia bangkit dan memeluk Nadia erat, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Beberapa bulan kemudian, Nadia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangis bayi itu memenuhi rumah, menggantikan gema jeritan-jeritan gaib yang pernah mengisi malam-malam mereka. Mereka menamainya Raka, yang berarti cahaya. Simbol kehidupan baru, masa depan yang bersih dari bayang-bayang masa lalu. Kakek Wirya datang menjenguk sambil tersenyum bijak. Ia mengusap kepala bayi itu dan berbisik, Kau akan tumbuh besar, nak, dan tak ada satupun kegelapan yang bisa menyentuhmu. Selesai. Sebuah cerita yang panjang,
yang semoga saja bisa menghibur teman-teman semua, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang baru saja saya ceritakan ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.